Di awal film, kita diperlihatkan keindahan dari tempat bernama Milel, tempat di mana si Raja Singa, Simba, dan hewan tinggal. Terlihat Simba yang sedang menyapa para kawanan hewan lainnya dan mengatakan berkat mendiang ayahnya, dia dan kawanan hewan lain bisa tinggal di tempat sedamai ini, dan dia berjanji akan terus menjaga warisan mendiang ayahnya ini. Di sisi lain terlihat Nala yang sedang mengandung dan mencari tempat untuk melahirkan anaknya. Singkat cerita, terlihat Pumba si babi hutan dan juga Timon si lemur yang sedang menyapa raja mereka, yaitu Simba. Di situ, Simba menyuruh Pumba dan Timon untuk menjaga anaknya selama dia pergi menemani Nala dan berpesan jangan menceritakan hal-hal aneh kepada anaknya. Kemudian muncullah nih Kiara, anak satu-satunya Simba. Kiara merasa takut ketika ditinggal ayahnya pergi. Namun di situ, Simba mengatakan Kiara harus berani seperti yang diajarkan ayahnya. Simba pun beranjak pergi nih meninggalkan Kiara. Yang lucunya, Pumba dan juga Timon malah menceritakan karangan yang aneh di mana mereka berdua mengatakan kepada Kiara merekalah yang telah mengalahkan Scar. Tapi di situ Kiara mengatakan ia mengalahkan Scar, bukanlah Pumba dan juga Timon, melainkan ayahnya yang mengalahkan. Singkat cerita, datanglah Raffi si monyet. Dia mengatakan Kiara tidak perlu takut kepada apapun, karena kedua orang tua dan leluhurnya sudah memberikan berkah keberanian kepada Kiara. Dia juga mengatakan dulu ayahnya juga sangat takut dengan petir. Namun karena ajaran dari kakaknya yaitu Mufasa, si embak ayahnya, Kiara ini bisa menjadi raja pemberani seperti sekarang. Di situ Kiara ragu dirinya akan menjadi pemberani seperti ayahnya ataupun kakaknya yaitu Mufasa. Yang mana di sini akhirnya Raffi akan menceritakan kepada Kiara nih kisah awal mula Mufasa sebelum menjadi raja sejati. Awal kisah terlihat tempat yang sangat gersang. Terlihat 3 ekor singa yaitu Ratu Uru, Raja Ahadi dan si anak yaitu Mufasa. Di sini Ratu Uru dan juga mengatakan kepada Mufasa nih, ada tempat yang sangat indah, damai, penuh dengan air dan juga makanan bernama Milel, yang artinya abadi. Orang tua Mufasa mengatakan suatu saat nanti mereka akan pergi Milel. Namun sebelum itu Mufasa diberi bayangan seperti apa Milel itu. Tiba-tiba hujan pun datang mereka dan akhirnya ada pasokan air di dataran mereka. Namun tiba-tiba air bah yang besar datang dan menerjang semuanya termasuk Mufasa. Akibat curah hujan yang terlalu tinggi akhirnya bendungan pun hancur dan menyebabkan banjir terjadi di tempat itu. Ayah Mufasa beserta ibunya berusaha menyelamatkan Mufasa yang tengah hanyut terbawa arus air. Sayangnya, di situ Mufasa harus terpisah dengan kedua orang tuanya dan terbawa arus jauh entah kemana. Singkat cerita, Mufasa yang terbawa arus mencari ibu dan juga ayahnya hingga dia mengalir ke sebuah tempat. Di sana ada bayi singa lainnya nih yang memanggilnya bernama Taka dan menolongnya dari serangan buaya yang ingin memakannya. Di sini Mufasa sangat kesulitan karena dia tidak bisa berenang, sehingga hampir saja dia dimakan oleh buaya tersebut. Kemudian datanglah ibu Taka bernama Asih. Ia mengatakan Mufasa tidak boleh ikut dengannya nih, karena dia adalah singa dari wilayah luar dan ayahnya Taka tidak akan bisa menerimanya. Di situ Mufasa mengatakan dirinya terpisah dengan orang tuanya, sehingga Asih merasakan kasihan dengannya dan membawa Mufasa ke kawanan. Sesampainya di kawanan, ayah Taka bernama Obasi marah mengapa mereka membawa anak singa liar ke sini. Dia juga mengatakan Mufasa harus segera dimakan karena dia bukanlah kaum mereka. Namun di situ Taka membela Mufasa nih bahwa Mufasa adalah singa yang Taka ingin Mufasa menjadi saudaranya. Lagi-lagi Obasi mengatakan itu tidak mungkin karena Mufasa adalah outsider atau kawanan luar, sehingga dirinya bukan saudara bagi kaum mereka. Di situ Obasi juga mengatakan arti dari Mufasa yaitu adalah raja, sehingga dirinya tidak bisa bergabung karena tahta raja singa akan diberikan kepada Taka. Yang akhirnya Obasi mengatakan jika Mufasa kalah dengan Taka dalam balap lari, Obasi akan memakan Mufasa sekali gigitan. Di situasi juga mengatakan nih jika Mufasa menang, Mufasa bisa tetap tinggal walaupun bersama kawanan singa betina.
Tentunya Mufasa sangat bersemangat untuk mengalahkan Taka. Dia berlari sekencang mungkin untuk mengalahkan Taka. Meskipun Taka berlari dengan sangat kencang, namun Mufasa tidak pernah menyerah. Setiap lompatan, bahkan sungai pun ia lewati demi mengalahkan Taka. Yang pada akhirnya Mufasa bisa mengalahkan Taka. Walaupun di situ terlihat Taka sengaja mengalah kepada Mufasa agar dirinya bisa tinggal bersama dengan Mufasa sebagai saudara. Singkat cerita, mereka berdua tinggal bersama dan tumbuh menjadi dua singa dewasa. Namun di situ, Obasi masih tetap menganggap Mufasa adalah singa liar yang tidak pantas hidup bersama kaumnya. Obasi juga mengatakan Taka akan menjadi raja selanjutnya jika dia terus bersama Mufasa. Dia akan dikhianati oleh Mufasa. Di situ terlihat Mufasa tinggal bersama kaum betina dan dirawat dengan baik oleh Esi. Esi juga mengajarkan kepada Mufasa insting dari para betina yang bisa merasakan keberadaan sesuatu hal dari jarak jauh. Dan Mufasa bisa menguasai itu semua dan merasakan keberadaan keluarganya. Esi mengatakan dia bisa terus mencari keluarganya dengan skill yang ia punya itu dan tidak dimiliki oleh pejantan singa lainnya. Itu juga bisa meyakinkan Obasi agar dirinya bisa diterima. Namun di situ Mufasa mengatakan itu semua percuma. Lebih baik dia seperti itu agar dirinya tidak menghalangi Taka yang akan menjadi raja selanjutnya. Di situ Taka melihatnya dan mengikuti Mufasa dan juga Esi. Taka melihat ada dua ekor singa putih nih yang sedang mengawasi Mufasa. Ketika dua singa itu menyerang, Esi menyuruh Mufasa untuk kabur. Namun dengan beraninya, Mufasa menahan kedua singa itu dan melindunginya. Sedangkan Taka terlihat takut dan lari. Itu semua dilihat nih oleh ibunya Esi. Ya, akhirnya Mufasa berhasil menewaskan satu singa putih dan satunya lagi kabur. Ketakutan melihat keberaniannya Mufasa. Singkat cerita, ketika kembali, Esi mengatakan, kamu Face tidak ada. Di sana dirinya akan tewas, sedangkan Taka yang ada di sana malah takut melarikan diri. Obachia mendengarnya mulai menerima keberaniannya Mufasa dengan keahlian instingnya. Mufasa mengatakan bahwa kawanan singa putih akan kembali datang untuk menyerang. Di sisi lain, satu singa yang tewas adalah anak dari pemimpin singa putih bernama Kiros. Dan dia sangat marah karena putranya telah tewas di tangan Mufasa dan mereka akan mencarinya untuk balas dendam. Malam harinya, Obasi menasehati Taka yang merasa takut akibat kejadian tadi. Obas mengatakan sebagai pewaris raja, singa harus melawan ketakutan dalam dirinya. Itulah tanggung jawab dari sang raja. Mendengar itu, Taka mengatakan dirinya bukanlah raja, tapi hanya seekor anak raja. Kemudian datanglah singa lain mengatakan bahwa singa putih akan balas dendam dan datang ke sana. Obasi yang mendengar itu mengatakan kepada Taka, segera paman Mufasa, karena dirinya adalah satu-satunya pewaris raja, sehingga dirinya tidak boleh tewas dan harus terus bertahan hidup. Pagi harinya, Mufasa dan juga Taka berpamitan dengan ibu mereka untuk mencari jalan menuju tempat bernama Milel. Singkat cerita, akhirnya kawanan singa putih datang dan menyerang kawanan Obasi. Raja dari kawanan singa putih meminta Obasi untuk menyerahkan Mufasa yang telah membunuh anaknya. Di perjalanan, tiba-tiba Mufasa dan Taka melihat para burung yang berteberangan. Ternyata, itu tanda kawanan singa putih sedang mengejar mereka berdua. Spontan Mufasa dan Taka lari menambah laju mereka agar tidak tertangkap oleh kawanan singa putih. Ketika terpojok di pinggir tebing, Mufasa yang memiliki trauma masa kecil terpaksa harus ikut melompat dengan Taka ke dalam air. Mufasa pun mendorong Taka dan mereka berdua jatuh ke dalam jurang yang dimana terdapat sungai di bawahnya. Namun satu singa putih ikut terjun dan mengejar mereka. Namun tiba-tiba ada buaya yang memakannya, sehingga Mufasa dan Taka harus terbawa arus. Singkat cerita, ternyata Mufasa dan Taka selamat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan singa betina bernama Nala dan seekor burung. Dia ini juga sedang mencari tempat yang lebih baik. Tempat sebelumnya sudah diserang oleh kawanan singa putih. Di situ Taka memperkenalkan, mengajak Nala untuk bergabung bersama mereka. Namun sayangnya Nala menolak. Di situ Mufasa mengatakan mereka semua mencari tempat bernama Milel. Di situ Nala mengatakan Milel hanyalah sebuah dongeng.
Di sisi lain, terlihat ada sekelompok monyet di sebuah pohon besar yang sedang mengejar monyet yang berbeda dari lainnya nih, yang bernama Rafiki. Di situ Rafiki dibelah oleh seekor monyet betina karena Raffi telah banyak berjasa kepada monyet lainnya dan tidak pantas untuk diusir. Namun di situ Raffi mengatakan inilah saatnya untuk dirinya mencari tempat di mana keluarganya berasal. Dengan sedih monyet betina melepas kepergian Rafiki. Singkat cerita, Rafiki yang sedang berjalan sendirian sedang diawasi nih oleh Mufasa dan lainnya. Namun di situ Rafiki sama sekali tidak takut dengan mereka dan membiarkannya walaupun mereka adalah seekor singa. Di situ Raffi juga mengatakan jika dia dimakan oleh mereka tidak akan pernah menemukan tempat bernama Milel. Mendengar itu, Mufasa dan lainnya kaget mengapa Raffi bisa mengetahuinya. Di situ Raffi menjelaskan dirinya akan pergi ke sana karena beberapa kali dirinya pernah sampai di sana. Walaupun itu hanya di dalam mimpi. Dia juga mengatakan dirinya melihat pohon besar yang menjadi tempat tinggal keluarganya. Mendengar itu, mereka semua sepakat nih untuk pergi mencari tempat bernama Milel. Singkat cerita, ketika mereka beristirahat, Mufasa memberitahu Rafiki bahwa dirinya seperti mendengar suara dari ibunya dan terus mencari keberadaan Milel. Di situ Rafiki mengatakan itu semua adalah petunjuk dari sang ibu kepada Mufasa agar mencapai Milel. Keesokan paginya, mereka lanjut nih berjalan hingga sampai di ujung tebing, di mana mereka harus mencapai seberang. Di sini Rafiki menyerahkan keputusannya kepada Mufasa. Mereka harus lewat jalur atas atau lewat jalur tebing bawah. Mufasa yang mengingat perkataan akan memilih jalur tebing bawah. Namun di situ Nala menanyakan alasannya dan Mufasa menyuruh Nala untuk memejamkan mata agar dirinya bisa melihat jalan seperti apa yang dilihat oleh Mufasa. Nala pun mengikuti permintaanmu Mufasa, segera ia memejamkan matanya dan terlihatlah jalannya. Nala pun melihatnya setuju nih untuk pergi ke bawah tebing. Singkat cerita, ternyata Taka menyukai Nala dan memberitahu Mufasa cara mendekati Nala. Dan Mufasa mengajarinya nih dengan mengatakan bahwa bau Nala seperti sebuah dark flower. Ketika Taka mengatakan itu kepada Nala, Nala merasa takjub. Taka bisa mencium bau dark flower yang mana tempat bunga itu berasal dari sangat jauh. Sehingga Nala mengira Taka memiliki kemampuan insting seperti Mufasa. Singkat cerita, sesampainya di atas tebing terdapat kawanan migrasi gajah. Dibarengi dengan kedatangan dari kawanan singa putih di seberang tebing, yang awalnya mereka tidak bisa mengejar karena berada di seberang. Namun mereka terkejut. Para singa putih memilih jalan melompat menuju ke seberang. Mufasa dan kawan-kawan segera bergegas mencari cara untuk menghindari singa putih. Dan terlihat hewan-hewan lain sibuk berlarian karena Nala menjatuhkan sarang lebah. Sebagian kawanan singa putih yang menyerang tawas. Begitu juga Nala nih yang pingsan dan diselamatkan oleh Mufasa. Karena Nala tak dapat menghindari hewan lain yang berlarian, akhirnya Nala pun tertabrak oleh hewan lain hingga pingsan dan hampir tewas terinjak. Singkat cerita, Rafika mencoba untuk membangunkan Nala dan untungnya Nala masih hidup. Di situ Rafika juga memberitahu bahwa dirinya diselamatkan oleh salah satu dari singa. Namun di situ Mufasa yang menyelamatkan Nala malah memberitahu bahwa yang menyelamatkan adalah Taka. Nala pun berterima kasih kepada Taka dan mereka melanjutkan kembali. Sampailah mereka di pegunungan salju. Di situ Mufasa menyuruh si burung menghapus semua jejak dari mereka agar para singa putih tidak bisa melacak jejak mereka. Segeralah burung tersebut menginjak salju di atas tebing hingga runtuh, dan yang mana itu semua untuk mengejar mereka. Dan si burung memberikan info tersebut. Setelah itu Rafika terpeleset dan dibantu bangun oleh Mufasa dan mengatakan kalimat ke satu Gotye, yang mana itu semua membuat Nala tersadar bahwa ini yang menolongnya adalah Mufasa, bukan nyata. Sehingga Nala berbicara kepada Mufasa nih bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan selama ini. Nala juga mengatakan dirinya pantas menjadi seorang raja singa. Singkat cerita, Mufasa dan juga Nala sama-sama meyakinkan diri mereka untuk bersama. Dan itu semua dilihat oleh yang sangat kecewa dengan Mufasa yang telah merebut Nala darinya. Yang tidak sengaja dirinya terjatuh ke bawah tebing. Disebabkan karena menginjak bagian ujung tebing bersalju yang retak. Setelah terbangun,
Dan dirinya melihat kawanan singa putih di sana. Karena dendam kepada Mufasa, dirinya memberanikan diri untuk mendekati kawanan Kiros. Di situ Mufasa akan membantu Kiros untuk menangkap Mufasa. Sayang telah menewaskan anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai nih di tempat yang mereka cari, yaitu Milele. Tempat itu sangat indah. Persis seperti yang digambarkan oleh orang tua Mufasa dahulu. Di sana, Raffi juga akhirnya menemukan pohon besar yang ia lihat di mimpinya, yang menandakan ini benar-benar tempat bernama Milel. Di situ Mufasa mengatakan, apakah Rafiki menemukan saudara kembarnya di pohon tersebut? Rafiki menjawab, di dalam mimpinya dia tidak bertemu dengan saudaranya, melainkan bertemu dengan saudara lainnya yang ternyata itu adalah Mufasa. Singkat cerita, para hewan mendekati Mufasa dan salah satu jerapah mengenali Mufasa nih karena para kawanan singa putih sedang mengejarnya. Di situ Mufasa berjanji bahwa kawanan singa putih tidak akan pernah ke sini. Namun tiba-tiba dari atas muncullah kawanan singa putih yang dipimpin oleh Kiros. Melihatnya Mufasa akan melawan Kiros, sementara Nala dan juga mencoba meyakinkan kawanan lain untuk membantu. Di atas tebing, Kiros memberitahu kepada Mufasa bahwa Taka telah mengkhianatinya. Dan berkatnya Kiros bisa sampai di Milel. Akhirnya mereka berdua bertarung. Dunia. Ketika Mufasa berhasil lari dari Kiros, dia mencoba membujuk semua hewan untuk membantunya. Itu semua dilakukan agar Milel tetap menjadi tempat tinggal mereka dan tidak akan dikuasai oleh para singa putih. Dan pada akhirnya hewan-hewan itu pun percaya kepada Mufasa. Yang mana akhirnya mereka setuju dengan dan Mufasa membantu mempertahankan Milel. Akhirnya mereka pun bertarung. Siap itu singkat cerita. Mufasa yang terjatuh ke dalam tebing bertemu kembali dengan Kiros dan bertarung kembali. Hingga Mufasa terpojok dan akan diserang oleh Kiros. Namun yang mengejutkannya, Taka mengingat kenangannya bersama Mufasa menolongnya. Taka pun loncat dan menghadang serangan Kiros. Yang mana itulah awal mula Taka mendapatkan tanda skar di matanya. Sementara itu, kerusuhan yang terjadi membuat gemuruh gempa, yang mana tebing di atas Mufasa terbelah dan hancur. Akibat getaran yang berasal dari pertarungan hewan-hewan besar. Seperti gajah yang memihak kepada Mufasa demi mempertahankan Milel. Yang akhirnya menyebabkan batu besar jatuh menimpa arena pertarungan Mufasa dengan Kiros. Membuat Mufasa dan Kiros tenggelam. Namun di situ Mufasa berhasil memanfaatkan batu besar yang terjatuh untuk menenggelamkan Kiros. Dan batu besar pun jatuh hampir menimpa Mufasa, namun dengan kecerdikan Mufasa yang memanfaatkan batu tersebut dan menendang Kiros sehingga Mufasa menjauh. Akhirnya Mufasa menang. Dan dia sekali lagi diselamatkan nih oleh Taka. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menang dari kawanan singa putih dan seluruh hewan memberikan hormat kepada Mufasa sebagai raja singa yang baru. Seluruh hewan pun sangat berterima kasih kepada Mufasa karena telah melindungi Milele dari kekuasaan singa putih yang mungkin akan menghancurkan tempat tersebut dan mengusir seluruh hewan di situ. Di situ juga Mufasa mencium sesuatu yang ternyata adalah bau ibunya yang masih hidup. Walaupun ayahnya telah tewas karena dulu menyelamatkan Mufasa dari banjir bandang. Kemudian di situ Taka pun datang nih menghampiri Mufasa untuk meminta maaf dan meminta satu kesempatan agar dirinya masih bersama Mufasa. Dia juga mengatakan nih panggil saja dirinya sebagai Skor, bukan Taka, agar dirinya bisa terus mengingat pengkhianatan yang ia telah lakukan kepada Mufasa. Akhirnya semua hewan di Milel menobatkan Mufasa sebagai The Lion King yang sesungguhnya. Di situ pun Taka tersenyum kepada Mufasa dan mengucapkan selamat atas kemenangannya dan terpilihnya sebagai raja singa yang baru. Di sini terlihatlah anak singa yang dimana itu adalah Kiara, di mana ia memiliki percaya diri yang sebelumnya sebagai
Di akhir film cerita dari Rafika tentang merubah tekad Kiarani menjadi singa yang lebih berani, seperti kakeknya yaitu Mufasa. Dan di situ akhirnya Simbe dan Nala kembali bersama anak kedua mereka yang menjadi saudara laki-laki pertamanya Kiara. Dan film pun tamat. Thanks for watching.